Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran, coba perhatikan pertanyaan berikut. Jika kalian tersesat di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kalian akan mencari peta, petunjuk arah, atau menggunakan GPS. Tanpa petunjuk, kita bisa salah jalan. Begitu pula dalam kehidupan. Manusia memerlukan petunjuk agar tidak tersesat dalam menjalani hidup. Nah, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman bagi umat manusia. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, kita akan membahas pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasulnya dalam bentuk kitab sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Keimanan ini tidak hanya sebatas mengetahui nama kitab-kitab Allah, tetapi juga meyakini kebenaran isi ajarannya yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita wajib mempercayai semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan. Kedua, kita membahas tentang kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Allah menurunkan 4 kitab kepada Rasulnya sebagai berikut. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani dan ditujukan untuk Bani Israel atau kaum Yahudi. Kitab Taurat berisi 10 pokok peraturan atau perintah yang sering disebut dengan The Ten Commandments. Secara keseluruhan, kitab Taurat berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati ayah ibu, dan menyucikan hari Sabtu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 2, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Isra ayat 2. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem pada sekitar abad 10 sebelum Masehi. Kitab Zabur, atau yang juga dikenal dengan sebutan Kitab Mazmur, berisikan tulisan dalam bahasa Kipti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang ketiga yaitu Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk diajarkan pada umatnya. Isi kandungannya, kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun, sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46, yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Maidah ayat 46. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun secara umum, ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama, akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yaitu yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikr atau Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Yang ketiga, kita membahas tentang fungsi kitab-kitab Allah. Fungsi yang pertama yaitu sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Kitab-kitab Allah menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Melalui kitab-kitab tersebut, manusia dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari agar hidupnya berada di jalan yang benar. Nah, yang kedua, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Kitab-kitab Allah membantu manusia membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Nah, dengan adanya petunjuk ini, manusia tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam beribadah dan berakhlak. Di dalam kitab-kitab Allah terdapat tuntunan tentang cara beribadah kepada Allah serta bagaimana bersikap kepada sesama. Tuntunan tersebut membantu manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, sebagai rahmat dan bimbingan bagi manusia. Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia. Dengan mengikuti ajaran yang ada di dalamnya, manusia dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan terarah. Selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah membuat keyakinan kita kepada Allah semakin kuat. Kita menjadi lebih sadar bahwa Allah selalu memberikan petunjuk terbaik bagi manusia. Yang kedua, menumbuhkan semangat mempelajari Al-Quran. Keimanan kepada kitab-kitab Allah mendorong kita untuk lebih rajin membaca, memahami, dan mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam mengambil keputusan. Ajaran dalam kitab Allah dapat membantu kita menentukan pilihan yang benar ketika menghadapi masalah atau kesulitan dalam kehidupan. Yang keempat, membentuk akhlak yang baik. Kitab-kitab Allah mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti jujur, sabar, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. Jika diamalkan, nilai-nilai tersebut akan membentuk akhlak yang baik. Yang kelima, menghargai para nabi dan rasul. Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, kita juga menghargai para nabi dan rasul yang telah menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Selanjutnya ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membaca Al-Quran secara rutin. Salah satu cara menunjukkan keimanan kepada kitab Allah adalah dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, meskipun hanya beberapa ayat setiap hari. Yang kedua, mempelajari dan memahami maknanya. Selain membaca, kita juga perlu memahami isi Al-Quran agar dapat mengetahui pesan dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, mengamalkan isi Al-Quran. Ajaran Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
seperti berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Perilaku jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab merupakan contoh sederhana dari pengamalan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima, menghormati kitab-kitab yang diturunkan Allah. Sebagai umat Islam, kita harus menghormati kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, karena semuanya berasal dari Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para rasul sebagai petunjuk hidup manusia. Kitab-kitab yang wajib kita ketahui adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita tidak hanya dituntut untuk mengimani Al-Quran saja, tetapi juga mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi hari ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.